Sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari masyarakat terkait temuan senjata yang tersimpan di salah satu sekolah swasta di ruangan terkunci yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertanggal 15 Juli 2026. Kuasa hukum yayasan meyakini masih ada ruangan terkunci lain yang dicurigai sebagai gudang penyimpanan senjata api. Bagaimana perkembangan penyelidikan perkara ini, kita sapa langsung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Sore Mas Victor. Baik, Pak Budi, kuasa hukum pihak yayasan Hermawanto ini sudah sempat memberi keterangan kepada awak media jika pada tanggal 10 dan 11 Juli bulan kemarin 2026 ada temuan 995 pucuk senjata, diantaranya senjata api termasuk amunisi begitu. Nah, Rabu malam tanggal 5 Agustus ditemukan kembali beberapa senjata, bahkan narkoba dan juga ada CD porno. Kemudian Polres Metro Jakarta Selatan diminta mengusut perkara ini secara serius oleh kuasa hukum yayasan. Bagaimana kronologinya Pak? Ratusan senjata nyaris 1000 ini jumlahnya ditemukan bulan lalu, mengapa baru terpublikasi sekarang begitu Pak Budi? Ya, terima kasih Mas Victor. Ini kita perlu mengedukasi masyarakat ya untuk penemuan barang diduga berupa senjata. Jadi ini juga jangan menimbulkan rasa persepsi masyarakat seolah memang 995 ini senjata api semua. Jadi ini harus kita luruskan bahwa barang berupa senjata dengan total 996. Nah, kami rinci dari 996 ini 995 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm. Selanjutnya ada satu pucuk senjata api. Nah, ini baru satu pucuk senjata api jenis Vanci SPA SPS 15 kaliber 12 GA. 995 senapan angin itu terdiri dari 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm, dan 776 pucuk revolver angin kaliber 4,5 mm. Nah, untuk 995 pucuk senapan angin ini sudah diamankan di Gudang Subdit Wasendak Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya. Untuk satu pucuk senjata api jenis Vanci SPA AS 15 ini diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pendalaman. Dalam hasil penelusuran, satu pucuk senjata api yang diduga senjata api tercatat atas nama DS, dan DS ini dalam pendalaman dari tim penyelidik diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Ini keterangan dari petugas keamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan. Untuk kepemilikan, izin impor dan lain-lain, petugas saat ini akan mencoba melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk memberikan keterangan tentang izin impor, terkait tentang penyimpanan barang temuan berupa bentuk senjata yang 995 dan kepemilikan almarhum DS ini berada di tempat yang berada di Yayasan HI tersebut. Pak Budi, kalau begitu kita tahu bahwa ada sebagian yang memang sudah diakui oleh kuasa hukum IWD tadi, dikatakan bahwa benar itu miliknya. Itu berizin resmi ya Pak ya berarti ya? Yang punya. Ya, kalau kita berbicara tentang 995, ini kan terkait tentang barang yang diimport ya. Ini kan harus ada penelusuran kapan izin importnya, kapan dilakukan import, terus sampai kapan izin itu berlaku, kenapa penyimpanan. Ini kan sesuai dengan peraturan kepolisian Perpol nomor 1 2022. Pihak importer itu wajib memberitahukan, menunjukkan legalitas izin impor, di mana penyimpanan gudang penyimpanan senjata-senjata angin tersebut maupun senjata api. Ini wajib hukumnya untuk diberitahukan kepada Subdit Wasendak sebagai pengawasan senjata dan bahan peledak. Ya, ya. Pada penggeledahan kedua Rabu kemarin, senjata ditemukan saat pihak sekolah hendak membuka ruangan yang terkunci sejak April 2026 gitu ya. Karena informasi yang didapat, kunci ruangan dibawa oleh mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD yang disebutkan dan telah dipecat sejak 18 April 2026 lalu. Lalu pemberhentian ini dilakukan setelah yayasan menemukan dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Ada sengketa, ada masalah internal di antara yayasan begitu. Bagaimana dengan keberadaan IWD Pak sekarang? Apakah sudah dilakukan pemanggilan, pemeriksaan atau seperti apa Pak Budi? Ya,
Memang pada hari Rabu 5 Agustus 2026, pihak yayasan kembali melakukan pemeriksaan terhadap gudang-gudang lain di lingkungan sekolah. Ini ditemukan 3 pucuk airsoft gun, masing-masing FN, P90, AK-47, dan M4 karbin. Ini Mhm, merupakan serta beberapa jumlah aksesoris senjata ya. mhm, Nah, ini kita mencoba masih dalam melakukan pemanggilan terhadap saudara IWD untuk dimintain keterangan. mhm. Untuk perihal almarhum DS, walaupun sudah meninggal dunia, tapi masyarakat mungkin ingin tahu, ini bekerja sebagai apa di yayasan di sekolah swasta tersebut, Pak Budi, adakah informasi? Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya terhadap suatu perusahaan Mhm, PT mhm, LKP, mhm. LKP yang terkait tentang import, Ya. impor tentang senjata angin ataupun senjata airsoft gun. Oh, ya. Pak Budi, pihak yayasan kan sudah meminta kepolisian mendalami keberadaan satu ruangan lain yang disebut menyerupai bunker begitu ya, yang pada 6 Agustus kemarin kondisinya masih terkunci. Apakah ruangan yang dimaksud sudah diperiksa oleh kepolisian, Pak Budi? Ini kepolisian sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di sekitar lokasi, termasuk yang disampaikan. Mhm, Mungkin ini harus ada persamaan persepsi ya, maksudnya di ruangan mana, karena sudah dicoba dilakukan penyisiran dari petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. mhm. Jangan sampai nanti yang disampaikan dari pihak pengajak kuasa hukum ini berbeda dengan ruangan yang dimaksud gitu. Sementara sejauh ini sudah dilakukan, tapi belum ditemukan ada hal-hal lainnya. Tapi mungkin kita akan menerima Ya. masukan dari pihak lain yang memberikan informasi tersebut. Ya, karena sebelumnya kuasa hukum yayasan juga mengatakan bahwa ia meyakini masih ada ruang-ruangan lain mungkin yang tersimpan senjata di dalamnya begitu. Pak Budi, penyimpanan senjata dalam di lingkungan sekolah dalam jumlah yang besar ini sudah sesuatu yang luar biasa dan persoalan serius karena berpotensi membahayakan begitu bagi murid, bagi guru atau siapapun. Masyarakat ini yang dinanti masyarakat adalah motif. Motif di balik penimbunan senjata, amunisi hingga alat pembuat peluru di lingkungan sekolah. Kira-kira kalau Anda tahu dari senapan angin yang tadi Anda akan telusuri bersama teman-teman tim lain begitu ya untuk izin resminya atau tidak, diimpor dari mana sih Pak Budi atau dipasok dari mana begitu? Ini masih kita dalami, Mas, Baik. terkait ya Bang Dipana. Terus saya kembali meluruskan ya, kita untuk diduga barang berupa senjata, karena jangan sampai menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat, kepanikan di masyarakat, Mhm. kalau kita menyatakan itu bahwa senjata. Karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh ahli di Wasendak, itu kita menyebut barang berupa senjata. Ya, ya. Tapi saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan kalau senjata Oke. api yang dimiliki oleh IWD itu memang sudah berizin untuk bisa dimiliki oleh IWD. Masih Nah, ditelusuri ya kalau Pak? yang ya senjata api yang satu sudah kita tadi kami sampaikan itu memiliki dokumen atas nama almarhum DS. Ya. Nah, kita akan mendalami IWD. Kenapa almarhum meninggal 2020, 6 tahun lalu kepemilikan ini berada di yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan hasil penelusuran antara IWD dengan almarhum DS ini memang dalam satu perusahaan. Mhm. Jadi kita juga akan pasti akan mendalami ini. Ya, sejauh ini meskipun masih dalam proses untuk menyelidiki penelusuran begitu ya, apakah ada indikasi ini? Terlihat tidak ada indikasi bahwa ini ada keterlibatan jaringan penyelundupan yang diduga senjata tadi? Penyelundupan itu kan apabila masuknya barang ini secara ilegal kan. Mhm, Nah, kita masih melihat karena kami menemukan ada satu dokumen tentang izin impor. ya, Izin impor ini kan harus kita cross check dulu, kita klarifikasi kepada orang yang mendapatkan perizinan ini termasuk dari perusahaan yang mengimpor. Apabila itu dari data 995 pucuk barang berupa senjata ini akan didalami, apabila memang itu tidak sesuai dengan manifest mhm. data inventarisir, nah patut diduga itu terjadi penyelundupan. Tapi kalau itu data memang resmi, berarti kan importir secara legal. Baik, ini tampaknya akan sangat cukup sulit begitu ya. Tapi langkah apa yang akan dilakukan oleh kepolisian? Karena ketika DS sudah almarhum, tapi sudah diketahui bahwa pernah bekerja sebagai apa, di mana mungkinkah akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya atau seperti apa langkahnya nanti, Pak Budi? Ya, memang kan yang paling utama adalah kita mendapat keterangan informasi dari saudara IWD dahulu. Betul. Kenapa kepemilikan senjata api
almarhum DS berada di penguasaan oleh saudara IWD. Nanti kita akan melihat regulasinya, apakah senjata tersebut boleh diperuntukkan kepada apabila sudah meninggal, itu sudah ada regulasi hukum yang mengatur. Mhm. Oke, oke. Terakhir Pak Budi, jika memang sudah ada yang nama yang sudah terlibat atas kepemilikan senjata mungkin tidak berizin melakukan pelanggaran atau apapun, biasanya kena sanksi apa sih, pasal berapa yang dikenakan, Pak Budi? Ya, apabila yang pertama terkait tentang dugaan senjata angin ataupun airsoft gun, ini wajib berdasarkan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022, wajib memberitahukan gudang penyimpanan senjata yang diimpor tersebut. Apabila ini tidak memberitahukan, dapat dikenakan sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin impor. Oke. Nah, terkait tentang senjata api yang bukan kepemilikan dan peruntukannya, ini dapat dikenakan sanksi pidana undang-undang tentang senjata, Ya, baik. undang-undang darurat. Ya, baik. Masyarakat juga perlu diedukasi ya, karena saat ini memang sudah terbuka fakta-fakta baru yang tidak hoax, tidak berita yang bukan fakta begitu ya, bahwa sudah ada bahwa senjata-senjata ini bukan tidak bertuan, sudah diketahui arahnya kemana, tapi kita tunggu saja. Semoga proses penyelidikan berlangsung cepat dan juga tepat. Terima kasih Pak Budi atas waktu Anda Terima bergabung kasih, bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Budi. Oke, Mas Victor.